Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share makanan-makanan yang sehat, yang aman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Kemudian bagaimana nanti cara memasaknya akan saya share di season kali ini. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang makanan yang sehat, yang aman untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa melakukannya juga. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebetulnya yang di season kali ini yang harusnya menjelaskan tentang makanan-makanan kemudian cara memasaknya itu istri saya sebetulnya teman-teman ya. Tetapi karena memang istri saya itu orangnya itu paling tidak mau sekali kena kamera, kemudian paling gak mau sekali kalau seandainya dipoto gitu teman-teman ya, ada kurang percaya diri lah. Nah akhirnya saya tulis saja, dan tulisannya juga ini tulisan istri saya teman-teman ya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang istri saya tulis gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, untuk makanan-makanan itu yang harus diutamakan itu adalah makanan sehat teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, usahakan kalian jangan terlalu mengandalkan hobi teman-teman ya. Tetapi yang harus kalian lakukan itu adalah mengandalkan kebutuhan untuk tubuh. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan satu makanan nih, makanan kalian itu misalkan kalian itu paling hobi, paling suka gitu teman-teman ya. Tetapi yang namanya hobi, yang namanya suka itu kadang tidak sehat teman-teman ya. Nah itu makanya usahakan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu jangan terlalu mengandalkan hobi, tetapi harus melihat kebutuhan untuk tubuh. Kalau seandainya ini hobi ini tidak sehat, tidak baik buat pencernaan kita, ya sebaiknya jangan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ini ada makanan nih, saya tidak suka nih, tetapi karena memang kalian membutuhkannya teman-teman ya, tubuh kalian membutuhkannya, alangkah baiknya kalian konsumsi saja. Nah itu teman-teman ya, itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Jadi yang diutamakan itu adalah gizi untuk kebutuhan untuk tubuh gitu teman-teman ya, bukan mengandalkan hobi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanan-makanan yang
dulu yang sering saya konsumsi yaitu ada sayurnya teman-teman ya, kemudian ada dagingnya juga, kemudian nasinya juga teman-teman ya, dan semuanya itu berbeda ya ketika kita normal, kemudian ketika kita sakit itu beda teman-teman ya. Kayak macam sayur itu tidak banyak yang tidak cocok teman-teman untuk sepengalaman saya dulu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa pencernaan kita itu beda-beda teman-teman. Beda-beda dari mananya? Dari sensitifnya. Nah itu teman-teman, saya mengkonsumsi ini mungkin cocok, tidak ada sensasi, tetapi bagi kalian mungkin kurang cocok, karena setiap orang itu sensitif pencernaannya itu berbeda-beda. Tetapi karena memang kalian bertanyanya di channel saya teman-teman ya, makanya saya sampaikan sesuai pengalaman saja, kemudian makanan-makanan yang telah cocok untuk saya pribadi teman-teman ya. Kayak macam di sayur ya. Untuk sayur itu saya tidak menggunakan minyak teman-teman ya, jadi tidak digoreng dulu, hanya direbus saja teman-teman ya. Sayur tahu kemudian ditambah bayam tanpa batangnya teman-teman ya, kemudian ditambah juga wortel. Jadi sayurnya itu dicampur lah, ada tahunya, ada bayamnya tanpa batang, cuman daunnya saja, kemudian ada wortelnya juga diiris teman-teman ya, diiris tipis lah biar agak-agak lembek, agak-agak empuk gitu teman-teman ya, biar tidak terlalu keras gitu teman-teman ya. Nah cara memasaknya yang direbus itu di awal-awal itu wortelnya dulu teman-teman ya. Setelah wortelnya agak empuk gitu teman-teman ya, baru dimasukkan tahu dan bayam tanpa batangnya. Nah itu teman-teman, kemudian bumbunya juga saya nggak neko-neko dulu itu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Jadi bumbunya itu cuman roiko doang teman-teman, kalau nggak roiko ya masako gitulah. Nah itu teman-teman, itu untuk sayur saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, karena ketika saat terkena asam mencoba menghindari berminyak-minyak berlebih teman-teman ya, lemak-lemak berlebih. Jadi di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, makanan yang cocok itu untuk saya pribadi cuman itu ya, di sayurnya. Jadi sayur tahu pakai bayam, pakai wortel, jadi nyayurnya itu sekaligus dicampur teman-teman ya. Cuman untuk perebusannya ada jeda lah gitu teman-teman. Yang pertama direbus itu ya wortelnya dulu, karena wortelnya itu ya agak keras lah. Jadi kalau misalnya dibarengin, dibarengin masukinnya itu nanti wortelnya belum empuk, tahu-taunya bayamnya udah hancur. Nah itu teman-teman, makanya untuk memasaknya itu yang pertama direbus itu dimasukinnya itu di wortel dulu. Nanti ketika wortelnya udah agak udah agak empuk, baru dimasukkan tahu sama daun bayamnya. Nah itu teman-teman, kemudian setelah selang beberapa menit ketika dimasukkan gitu teman-teman, kalau seandainya udah matang baru dimasukin bumbu secukupnya teman-teman. Dan untuk bumbu itu tidak berlebih. Untuk saya pribadi dulu saya cuman pakai roiko atau masako doang. Nah itu teman-teman, itu untuk di sayur ya. Nah kemudian selanjutnya ada sayur juga, sayur labu siam teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu labu siamnya itu hanya dipotong dadu teman-teman, dan itu juga sama direbus gitu teman-teman, dan bumbunya juga sama, hanya pakai roiko atau masako gitu teman-teman ya. Nah apakah makanan itu nikmat? Untuk saya pribadi dulu tidak menyukai makanan seperti itu teman-teman, karena untuk saya pribadi dulu lebih dominan, lebih senangnya itu makanannya itu yang berlemak kemudian ada pedasnya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk makanan-makanan seperti itu dulu nggak pernah saya konsumsi teman-teman ya. Nah makanya ketika mencoba hal seperti itu ya kadang ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan melihat sisi lain gitu ya, saya pengen cepat membaik, akhirnya dipaksakan saja, dan akhirnya mulai terbiasa. Di awal-awal nggak bisa saya makan seperti itu teman-teman ya, karena rasanya aneh lah. Jadi saya belum pernah makan makanan seperti itu teman-teman. Tetapi karena memang dokter menganjurkan dulu itu hindari minyak berlebih, kemudian hindari dulu lemak seperti itu. Nah makanya istri saya itu memasaknya itu sayurnya itu cuman seperti itu ya. Jadi tahu yang direbus disatuin dengan bayam, disatuin dengan wortel, dan bumbunya itu cuman pakai masako doang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian di sayur labu siam juga sama, cuma dipotong dadu, kemudian dipakai bumbu roiko atau masako, direbus sama gitu teman-teman ya. Kemudian untuk labu siam itu kadang suka bosen ya, suka bosen kalau seandainya di sayur itu bosen. Nah kadang labu siam itu suka dibikin cemilan juga untuk saya pribadi teman-teman ya. Jadi untuk cemilan itu saya ngambilnya itu labu siamnya itu yang kecil. Nah kalau seandainya yang kecil kita rebus atau kita kukus itu udah mateng ya,
itu sambil nonton TV itu saya suka ngemil seperti itulah, suka ngemil rebusan labu siam yang kecil gitu teman-teman ya. Dan itulah saya dulu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya nomor 3 itu telur rebus. Jadi ketika bosen nih konsumsi sayur itu melulu gitu teman-teman ya, kadang saya juga suka makan dengan telur rebus, tetapi harus dihindari bagian kuning telurnya teman-teman ya, karena bagian kuning telurnya itu bisa menyebabkan tambah gas gitu teman-teman ya. Jadi ketika ingin mengkonsumsi rebusan telur itu ya kadang telur kuningnya itu suka dikasihin ke anak atau ke istri gitu teman-teman. Yang saya konsumsi itu cuman bagian telur putihnya saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya untuk daging juga harus masuk gitu teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung kan ada psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu kurang terpenuhi teman-teman. Makanya usahakan ketika kalian mengkonsumsi makanan itu yang harus bergizi teman-teman ya. Jadi ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Untuk protein nabatinya tadi ya bisa dari tahu gitu teman-teman ya. Kemudian untuk protein hewaninya bisa dari daging atau dari ikan. Nah untuk daging itu diusahakan harus dihindari bagian lemaknya teman-teman. Jadi untuk saya pribadi dulu mengkonsumsi dagingnya itu cuman daging ayam tanpa lemak teman-teman. Jadi bagian kulitnya itu suka dibuang teman-teman, atau misalkan dipisahkan lah buat keluarga gitu yang bagian berlemaknya gitu teman-teman. Untuk sayanya cuman daging toknya aja. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika memasaknya saya juga tidak digoreng teman-teman ya, karena waktu itu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya disuruh sama dokter itu disarankan untuk menghindari minyak berlebih gitu teman-teman. Akhirnya ya dulu fokusnya itu ya udahlah direbus saja gitu teman-teman ya. Jadi masak daging ayamnya itu yang pertama direbus cuman pakai bumbu Royco teman-teman ya, cuman pakai bumbu Royco aja. Kalau seandainya ditanya enak nggak, ya itu kadang untuk saya pribadi nih teman-teman ya, itu nggak nyaman teman-teman ya. Tetapi kembali lagi karena memang saya pengen cepat membaik, akhirnya ya tetap dipaksakan dan akhirnya bisa mengkonsumsi hal seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk daging ayam itu kalau seandainya direbus itu kadang suka agak bosan juga teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam itu tidak serta merta 1-2 hari kan gitu teman-teman ya. Jadi jangka waktunya itu agak lama. Nah makanya mengkonsumsi hal seperti itu juga agak lama. Dan kalau seandainya bosen suka cari variasi yang lain teman-teman ya. Kalau seandainya direbus bosen seperti itu teman-teman ya, cuman dengan pakai bumbu Royco doang. Nanti selang berikutnya atau hari berikutnya saya suka dipepes teman-teman ya. Jadi dipepes itu kayak macam dibungkus yang pakai daun itu loh. Nah gitu teman-teman ya, dibungkus pakai daun, bumbunya sama teman-teman yang aman-aman saja. Jadi amannya itu tidak berlebihan lah gitu teman-teman. Untuk bumbunya ini ditulis di sini bumbu biasa, cuman jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebih. Nah itu teman-teman. Kemudian yang harus dihindari itu adalah merica, bukan merica apa ya, pedas ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi bumbunya bumbu biasa saja, jangan berlebih teman-teman. Kemudian yang harus dihindari itu adalah pedasnya dihindari teman-teman ya. Dan kemudian kalau seandainya kita bosan mengkonsumsi itu teman-teman ya, karena tadi juga ketika ngebahas ini sama istri saya itu dia ketawa-ketawa. Ingat nggak dulu katanya kalau seandainya mengkonsumsi itu bosan suka ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk-ngamuk ya, padahal marah-marah gitu. Bosan nih. Akhirnya istri saya itu memvariasikan cara mengolahnya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak direbus ya kadang dipepes, kadang juga dibakar teman-teman. Jadi daging ayam itu dibakar pakai kecap lah. Dan kebetulan untuk kecap itu untuk saya pribadi aman teman-teman ya, jadi nggak ada sensasi ketika mengkonsumsi kecap. Nah itu teman-teman. Dan akhirnya dulu kalau seandainya direbus bosen kemudian dipepes bosen, saya juga suka dibakar. Tetapi lagi-lagi kembali ya, kalau seandainya dibakar itu bosen seperti itu teman-teman ya, akhirnya dimasak biasa tetapi pakai bumbunya itu bumbu kecap. Itu untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi untuk daging ayam itu tanpa lemak itu dimasaknya itu bisa direbus doang, cuman pakai bumbu Royco doang teman-teman ya. Kemudian yang keduanya kalau seandainya bosan itu kadang hari berikutnya itu suka dipepes atau yang dibungkus sama pakai daun itu loh, yang saya di sini ya cuma dibungkus pakai daun. Saya nggak ngerti soalnya masakan, harusnya ini istri saya yang menjelaskan teman-teman, tetapi istri saya itu kurang pede lah katanya gitu kalau seandainya di kamera gitu. Akhirnya saya jelaskan saja.
Itu teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya dipepes bosen suka dibakar pakai kecap. Kemudian kalau seandainya dibakar juga bosen suka dimasak pakai bumbu kecap. Nah itu teman-teman, itu untuk daging ayam. Kemudian apakah daging sapi atau kambing itu bisa dimakan? Untuk saya pribadi tidak teman-teman ya, karena ketika mengkonsumsi daging kambing atau daging sapi itu sensasi hadir. Ternyata kalau daging sapi sama daging kambing itu seratnya terlalu besar teman-teman, sehingga ketika dikonsumsi itu agak alot lah. Nah kebetulan makanan yang alot itu bisa menyebabkan asam lambung kita itu bertambah dengan sendirinya teman-teman, dan itu sebetulnya kejadian wajar gitu teman-teman ya. Apapun yang kita cerna, kalau seandainya makanan itu sulit dicerna, itu nanti asam lambungnya akan bertambah lagi gitu teman-teman, dan itu sistemnya sudah otomatis karena asam lambung itu bisa tugasnya itu membantu menguraikan makanan yang sudah kita konsumsi. Nah itu teman-teman, makanya dulu daging sapi sama daging kambing itu untuk saya pribadi tidak cocok. Yang cocoknya itu cuman daging ayam saja. Nah itu teman-teman, dan itu direbusnya juga, dimasaknya juga harus benar-benar lembut. Nah itu teman-teman ya, jadi tujuannya biar pencernaan kita itu tidak bekerja dengan keras gitu teman-teman, tidak bekerja terlalu berat gitu teman-teman ya. Nah makanya itu alasannya, jadi dimasaknya itu harus benar-benar lembut. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk ikan sangat bagus sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi ikan yang bisa dikonsumsi itu adalah ikan tawar. Ikan laut itu semuanya teman-teman ya tidak cocok untuk saya pribadi teman-teman. Bahkan untuk orang-orang yang selalu datang ke sini juga yang sharing berbagi pengalaman dengan saya, ketika ditanya ikan laut cocok nggak? Saya bilang gitu. Saya tanya seperti itu, rata-rata mereka bilang tidak cocok. Apapun itu jenisnya, apalagi yang namanya siput-siputan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hindari makan siput-siput seperti itu, teman-teman ya. Rata-rata untuk orang yang sering datang ke sini ketika ditanya mereka tidak cocok, termasuk saya dulu. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, makan ikan-ikan laut termasuk kerang-kerang, termasuk siput-siput seperti itu nggak cocok, teman-teman ya. Nah makanya untuk ikan-ikan laut itu saya tidak konsumsi. Yang dikonsumsi itu, yang bisa dikonsumsi itu adalah ikan tawar. Tetapi ikan tawar juga ada satu ikan yang tidak bisa saya konsumsi teman-teman. Ikan apa itu? Ikan mas. Nah itu teman-teman, sebetulnya untuk mengkonsumsi ikan mas itu hal yang wajar kalau seandainya kita merasa lemah, letih, lesu, sering ngantuk seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin karena dulu ketakutan saya itu masih besar teman-teman, jadi ketika ada perasaan seperti itu, ada lemes, ada letih, ada ngantuk gitu teman-teman ya, karena dulu saya masih takutnya masih besar, jadi ketakutannya itu masih gede lah gitu teman-teman. Jadi ketika menghadapi atau menerima ada perubahan suasana tubuh sedikit saja, itu paling tidak mau teman-teman. Makanya ketika mengkonsumsi ikan mas ada perasaan lemas, ngantuk seperti itu, saya tidak bisa menerima dan akhirnya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, setiap mengkonsumsi ikan mas saya selalu hadir cemasnya. Nah itu teman-teman, makanya dulu mencoba dihindari ikan mas. Tetapi untuk ikan-ikan yang lain alhamdulillah aman gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang hadir di sini nih, kalau seandainya Pak saya mengkonsumsi ikan mas cocok nih, misal seperti itu ya, tidak ada cemas dan sebagainya, ya syukur alhamdulillah teman-teman ya, berarti kalian pencernaannya bagus, sensitif kaliannya itu tidak terlalu parah. Nah itu teman-teman, dan kemudian kembali lagi bahwa setiap pencernaan orang itu berbeda-beda sensitifnya. Nah itu teman-teman ya, untuk saya pribadi ikan mas tidak cocok. Kalau buat kalian cocok ya syukur alhamdulillah saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ikan tawar itu masaknya kayak gimana? Sama teman-teman ya. Kalau ikan nila, ikan gabus, ikan patin, ikan lele gitu teman-teman ya, kalau seandainya mau dipasang itu saya suka dipepes. Istri saya suka membuat pepes ikan nila, ikan gabus, ikan lele seperti itu teman-teman ya. Dan lagi-lagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, karena durasi kita terkena gangguan asam lambung itu begitu lama gitu teman-teman ya, kadang mengkonsumsi ikan pepes itu ada bosennya. Nah makanya dulu itu sering divariasikan lah cara memasaknya. Kalau seandainya bosen di pepes,
suka dibikin apa ya, dimasak biasa cuman bumbunya bumbu kecap. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya bosan lagi, pasti suka dipindang. Dipindang itu kayak macam direbus teman-teman ya, ikannya itu direbus, cuman bumbunya itu bumbu kecap. Jadi ikannya itu manis lah. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk pindang itu cara memasaknya untuk saya pribadi saya nggak tahu teman-teman ya, istri saya yang tahu ya. Jadi setahu saya dia memasak kalau seandainya masak pindang itu suka lama teman-teman ya. Jadi yang benar-benar empuk ke tulang-tulangnya. Nah itu teman-teman, dan dulu itu saya tulangnya juga tidak dikonsumsi teman-teman ya. Cuman kalau seandainya saya ambil dagingnya itu tulangnya itu suka ke bawah. Kemudian kalau dipegang itu ya cukup lembek lah. Nah itu teman-teman, itu cara memasaknya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Itu untuk di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi berbeda ketika sudah diambang 95% kesehatan saya teman-teman ya. Jadi ketika kesehatan saya atau kesembuhan saya itu sudah diambang 95%, saya mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lain gitu teman-teman ya. Kenapa saya mencoba makanan-makanan yang lain? Karena saya mulai memahami bahwa kebutuhan untuk tubuh itu harus terpenuhi setiap harinya, baik gizinya atau vitaminnya teman-teman. Dan gizi termasuk vitamin itu tidak serta-merta dalam apa ya, kandungannya itu tidak serta-merta dalam satu makanan itu saja teman-teman ya, harus bervariasi makanan yang lain. Nah itu teman-teman, makanya dulu itu mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lain juga ketika diambang 95%. Nah tetapi kalau misalnya di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sebelum nyampe ke ambang 95% kesembuhan, yang saya konsumsi itu tidak terlalu banyak teman-teman ya. Saya cuma mengkonsumsi sayur tahu, bayam, kemudian wortel, kemudian sayur labu siam, kemudian cemilannya juga kadang labu siam yang kecil-kecil teman-teman ya. Kemudian telur rebus, dan telur rebus itu tanpa kuningnya, jadi tanpa tengahnya lah, tanpa telur kuningnya. Kemudian daging ayam tanpa lemak teman-teman, kemudian ikan tawar. Nah itu teman-teman ya, ikan laut saya hindari. Jadi cuman segini ya yang saya konsumsi teman-teman ya, tidak terlalu banyak. Dan kalau seandainya kalian nanya juga gitu teman-teman ya, Pak apakah bosan mengkonsumsi makanan-makanan itu, saya jawab teman-teman ya, bosan teman-teman ya, kadang merasa capek, kadang merasa lelah dengan makanan gitu teman-teman ya. Makanan itu yang dikonsumsi cuman itu doang. Nah itu teman-teman, tetapi karena memang pengen cepat membaik gitu teman-teman ya, saya paksakan saja teman-teman. Dan alhamdulillah ketika menjaga makanan hal seperti itu, alhamdulillah perbaikannya itu agak cepat teman-teman ya, agak cepat. Kemudian sampai menjelang 95% saya mulai membaik. Nah mulai di situ tergiur dengan makanan-makanan yang lain, dikarenakan saya lihat kondisi saya sekarang udah mulai membaik, sudah diambang 95%. Akhirnya saya mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lainnya juga, karena memang kebutuhan tubuh itu sedang membutuhkan. Nah itu teman-teman, karena dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya tidak terlalu mengandalkan hobi gitu teman-teman ya, karena hobi itu belum tentu sehat, hobi itu belum tentu baik untuk pencernaan kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis di awal-awal terkena gangguan asam. Nah, untuk saya pribadi dulu sekali lagi saya sampaikan makanannya tidak terlalu banyak, yaitu cuman sayur tahu, sayur bayam, sayur wortel, kemudian sayur labu siam, kemudian telur rebus tanpa kuningnya, kemudian daging ayam tanpa lemak, kemudian ikan tawar, bukan ikan laut. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja, karena dengan mencontoh itu tidak berbayar, malahan justru itu ketika saya tanyakan ke dokter juga itu sangat bagus untuk pencernaan kita teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100%
bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.